Tribuners, kita sekarang bersama Mas Priandi Satria sedang berada di Bukit Jokowi. Nah, seperti apa Bukit Jokowi? Mari kita ikuti penjelasan Mas Andi selanjutnya. Mas Andi, ini apa ini? Sampai dinamakan Bukit Jokowi ini? Jadi konon menurut ceritanya nih Pak ya, saat pertama kali Bapak Presiden Bapak Jokowi datang ke sini, memeriksa kesiapan, kemudian berdiri di bukit ini. Iya. Oh, pertama kali ya? Pertama kali ya. Terus dia bilang, oh ini bukit bagus sekali, kalau dibuatkan satu bangunan untuk menonton, kita bisa lihat motor keluar dari tikungan 17, salah satu lintasan yang paling kencang nih Pak ya. Iya, lintasan di tikungan pertama ya. Atau melihat saat start tepat tegak lurus nih ya. Jadi di sinilah kita bangun bangunan yang kita namain observation deck. Observation deck ya. Tapi karena semua orang tahu ini dibangun karena Bapak sempat di sini, jadi kita namakan observation deck atau Bukit Jokowi. Bukit Jokowi. Nah, ini ruangan ada terasnya untuk menonton. Iya. Kemudian kita buatkan satu ruangan yang full AC ya, full AC, untuk kenyamanan ya. Jadi tamu-tamunya bisa duduk di luar, bisa sedekat mungkin ke terasnya, bisa di dalam ruangan boxnya kaca ya. Ya kalau dibilang view-nya ya emang bagus sekali. Keren, ya. memang keren. Memang selurus-lurusnya. Kalau motor kita lihat lari 250 ke arah kita ya. Di sinilah tempatnya. Di sinilah tempatnya gitu ya. Tempat lain. Pak Presiden waktu MotoGP nonton di sini. Karena protokol istana, keamanan segala, beliau diharuskan menonton dari Royal Box. Mungkin dari segi lingkungan, keamanan ya. Jadi beliau tidak berkesempatan di sini. Cuman beliau datang lihat ya. Nontonnya dari Royal Box. Iya. Mungkin Mas Andi bisa tunjukkan ya. Silakan. Iya. Oh, jadi ini ruangan yang kita sediakan full AC. Iya, full AC. Pada saatnya kita sediakan catering, minuman, makanan. Depannya kaca semua Pak kaca ya? Semua ya, kaca semua. Bisa dari dalam melihat. Mungkin kalau di dalam sini yang benar-benar boleh sambil masuk Pak. Iya. Dari dalam sini emang benar-benar tegak lurus ke lintasan Pak ya? Iya betul. Dari sini. Ini kan benar-benar lurus ya. Iya. Jadi menonton di sini rasanya pasti beda. Beda. Ini satu-satunya yang tegak lurus Pak. Kalau yang lain kita bisa lihat dari samping. Ya semua samping semua Pak. Atau kalaupun nggak dari samping bersudut ya. Iya. Cuman kalau ini kan ini angle-nya tuh langsung mata turun betul. Ngeri-ngeri sedap juga kalau ngelihat lurus ke arah kita gitu ya. Tiba-tiba di ujung ngerem belok gitu. Iya. Juga banyak yang keluar lintasan di sini karena kecepatannya sangat tinggi ya. Ada yang keluarnya pun ke arah kita gitu. Jadi ini salah satu tempat menonton yang nontonnya pakai adrenalin juga ya. Jadi penonton dipaksa juga adrenalinnya. Iya. Nah, kemudian di depannya kan ada teras juga ya. Tamu-tamu kita sediakan meja, kursi, bisa nonton juga dari situ Pak. Iya. Baik Pak Andi ya. Jadi memang ini keren, memang tempat ini memang luar biasa. Tidak terlalu tinggi, tetapi pandangannya jadi luar biasa. Juga nggak terlalu jauh Pak, sehingga suara-suara motor ya kedengaran sekali. Sangat jelas. Iya. Seperti itu. Banyak sekali juga yang pas lagi balap nontonnya sedekat mungkin ya. Segitupun mereka rasa masih kurang dekat Pak. Iya. Jadi nontonnya maunya dari sini gitu ya. Nah kalau dari sini ya, ini udah nggak ada pembatas lagi Pak ya. Suaranya sekencang itu. Lihat motornya sedekat itu, dan pada saat pengereman itu jadi kalau belum kurang puas dari dalam bisa ke sini langsung. Kalau biasanya pas startnya di sini semua, nggak mau ketinggalan ya. Adu deket ya, paling deket di sini ya. Ini semua pembalap WSBK, MotoGP atau balap apapun ya, lihat garis start tikungan pertamanya. Biasanya kan tikungan pertama ini masih ngumpul nih Pak. Iya. Ya di situ serunya. Apakah 30 pembalap bisa belok aman semua atau ada satu jatuh crash. Belakangnya berurutan, biasanya satu jatuh belakangnya jadi berurutan ya. Iya seperti itu. Kemudian ini mungkin Sandi bisa jelaskan, ini saya lihat ada lagi pekerjaan ini lagi jalan terus ini. Ini material bangunan segala macam ini.
Iya. Salah satu pembangunan dalam rangka mempersiapkan WSBK, Pak ya. Jadi di WSBK kali ini kita berusaha mendekatkan titik-titik kantong parkir, Pak. Oh iya. Kalau tadinya kan parkirnya masih jauh-jauh ya, betul, karena kita iya. belum punya. Kita ingin mengurangi jumlah armada angkutan bisnya. Iya. Dengan itu kita mesti mendekatkan kendaraan penonton sedekat mungkin dengan tempat menontonnya ya. Iya, iya. Jadi di sini kita bangun ada 1, 2, 3, 4 tempat. Iya, iya. Beton supaya musim hujan nggak becek, nggak iya. terjadi kejadian mobilnya amblas segala ya. Total mungkin hampir 3.000 sampai 4.000 motor, 2.000 sampai 2.500 mobil ya. Jadi menurut saya di sini ada total mungkin kalau mobil kita bisa jadikan 4.000 mobil, Pak. 4.000 ya. Di sini mobil. ada 4.000, di sekeliling lintasan ada kantong-kantong parkir ya, sehingga tadinya jauh sekarang penontonnya deket, jalannya ya 1-2 kilo lah, Pak. Iya. Ya, jadi bis-bis yang berseliweran kita kurangin dengan harapan mengurai macet ya. Macet, ya. Memang kalau pengalaman tahun lalu cukup agak kredit agak jauh ya parkir ya, tempat parkirnya. Tapi kali ini berarti ini nanti di WSBK sudah bisa digunakan. Sudah, Pak. Ini udah jadi yang 2 sudah jadi. Targetnya sebelum WSBK mereka sudah serah terima dengan fondasi beton. Fondasi beton. Nah, selain ini tempat parkir, Mas Andi, mungkin ada lagi kan kemarin kalau tidak salah aspal juga ada perbaikan. Selain itu apalagi perbaikan yang sementara ongoing sekarang di sirkuit ini? Yang di dalam sirkuit itu ada 3, Pak. Ada pelebaran run off. Jadi tikungan-tikungan tadinya ada run off. Misalnya sekian meter ditambahin 10-20 meter. Iya. Itu contohnya di tikungan 1, Pak. Iya, iya, iya. Kalau Bapak lihat ada beda warna ya. Iya, betul, ya. Yang tadi sih sudah cukup besar menurut saya, Pak ya. Kemudian mereka minta ditambahin. Kenapa ditambahin? Menurut kami dari segi safety-nya udah ya. Tapi bagaimana menciptakan ajang balap MotoGP sama WSBK ini seru. Salah satunya adalah kalau pembalapnya terlalu kencang memasuki tikungan 1 keterusan, tadinya dia keterusan lewat run off, tetap aja di depannya gravel. Ya. Sekali dia masuk gravel, waktunya sudah hilang untuk banyak, ya. masuk ke lintasan. Sehingga misalnya dia posisi 2, ya udah game over lah, Pak ya. Cuman dengan diperlebar run off-nya, harapannya kalau kelewatan masih di run off, dia bisa balik ke lintasan, ngejar yang nomor 1. Jadi persaingannya ini sengit nih. Itu salah satunya. Kemudian di beberapa tikungan kita merubah curbs-nya dari yang reguler menjadi Misano type ya. Itu sesuai dengan permintaan Dorna dan FIM. Jadi kalau yang run off dan curbs-nya ini udah 100% selesai. Jadi beberapa kita lebarin di tikungan 1, kemudian di tikungan 16, di tikungan 10 itu run off-nya yang run off-nya sudah yang kendaraan sedang kencang-kencangnya tuh kita lebarkan run off-nya. Jadi run off dan curb sudah 100%. Kita akan melakukan pengaspalan permukaan lintasan, Pak. Permukaan lintasan ini siogianya akan kita mulai pada segera setelah Shaleko Marathon selesai. Jadi Shaleko Marathon selesai tanggal 15-nya langsung kita bariskan semua kendaraan berurutan. Jadi mesin pengelupasnya, truknya, kemudian mesin pembawa aspalnya, mesin pengaspal tuh udah kita orkestrakan siap. 16 pagi mereka langsung mulai ngupas aspal terus keliling, Pak. Jadi itu dimulai tanggal 16. Iya. Dan sebelum WSBK sudah. Pengaspalan ini makan waktu kira-kira 5-7 hari ya. 7 hari. Jadi kalau 16 kita mulai, 20, 21, 22 sebelum akhir bulan sudah selesai. Iya, kita masih punya waktu untuk pengeringan ya, supaya aspalnya dalam kondisi siap pakai untuk WSBK. Berarti dari sisi safety sekarang ini sudah sesuai dengan standar yang diharapkan ya? Ya, 3 hari yang lalu dari Dorna dan wakil dari FIM selaku Federasi Otomotif Roda 2 ya, sudah datang memeriksa
kesiapan lintasan, segi barriernya, bannya ini. Jadi dari safety udah, tinggal memastikan hasil pengaspalan ya. Jadi kalau hasilnya aspalnya, friksinya, daya geseknya bagus, ya kita jalankan USBK. Ya, seperti itu. Seru di sini Pak. Seru, ya. Seru. Ya beruntung ada sirkuit internasional di NTB ini ya. Iya. Mudah-mudahan memberi dampak bagi Mandalika, tempatnya berada, bagi NTB di mana pulaunya berada, dan tentunya juga bagi negara Indonesia ya, sebagai country branding di negara-negara lain. Oh, ada MotoGP, ada WSBK nih di Indonesia. Indonesia di mana sih? Baru kan googling ya. Oh, Indonesia ada Bali, ada ini. Dan ada di Lombok. Ada di Lombok, di NTB. Dan ya dalam catatan kami di Tribun, memang dalam kurun waktu setahun ini MGPA kerja luar biasa ya Mas Andi. Artinya tahun lalu kan dengan berbagai catatan ya, WSBK tahun lalu, kemudian MotoGP, tetapi dalam kurun waktu ya kurang lebih 6-8 bulan terakhir itu ternyata sudah mengalami perubahan yang luar biasa ya. Nah, itu memberi pesan yang kuat kepada dunia ya, tentu memberi pesan kuat kepada dunia bahwa Mandalika memang makin keren, makin oke. Ya Mas Andi ya. Sebenarnya kalau saya MGPA ini tanda kutip ya, dalam MGPA ini bukan MGPA sebagai perusahaan Pak ya. Jadi kalau saya ngomong MGPA tentunya nggak bisa dilepaskan dengan Kementerian BUMN, Injurni, ITDC, MGPA, kemudian ada Menparekraf, ada kementerian lainnya, ada Komandan Jenderal Pak Hadi yang melakukan orkestra ini, ada Pak Luhut segala ya. Jadi MGPA ini merepresentasikan semua pengelola dari pemerintah dan swasta dalam rangka menjalankan ajang WSBK MotoGP ini Pak. Kalau MGPA sendiri sebagai satu entitas sulitlah rasanya bagi kami untuk bisa sukses sebesar ini Pak. Jadi di dalamnya kayak tadi saya bilang juga ada unsur daerah juga nggak bisa dilupakan. Ada Pemprov, Pemkap, ada Polda NTB, ada kebersihan NTB, semuanya lah Pak. Dalam rangka memberitahu dunia, ada yang namanya sirkuit Pertamina Mandalika Internasional di Mandalika NTB loh. Ini kan hasilnya keren Pak. Keren, ya. Baik, Mas Andi, ini mungkin semacam closing statement, tetapi saya kira mungkin sedikit merangkum perbincangan kita yang luar biasa, Mas Andi, dari tadi ya. Mulai dari depan pedok, kemudian di tempat logistik Marsal dan peralatan Marsal dan sebagainya, dan sekarang ada di Bukit Jokowi ini. Mas Andi merangkum dengan, silakan Mas Andi memberikan sebanyak mungkin ya apa saja kepada Tribun dan kepada masyarakat yang selama ini selalu memberi perhatian besar terhadap sirkuit Mandalika. Silakan Mas. Kami dari MGPA sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Dalamnya tadi saya bilang ada Kementerian BUMN, Kemenparekraf, wisata, ada Kapolri, ada berbagai unsur lah. Juga pemerintah setempat, ada Pemprov, ada Pemkap, semuanya Pak ya. Ada Kapolda NTB. Pesan kami adalah masyarakat turut serta membesarkan nama besar Pertamina Mandalika International Circuit yang telah melakukan WSBK dan MotoGP, dan tentunya akan melakukan berbagai pagelaran ajang internasional lainnya. Menurut saya, pendengaran dari berbagai pihak pemerintah adalah dibangunnya ini untuk membesarkan nama Indonesia di dunia internasional melalui keberadaan internasional sirkuit ini, Pertamina Mandalika International Circuit, supaya Indonesia dikenal. Dengan Indonesia dikenal, harapannya dunia pariwisata naik, dunia penerbangan naik, dunia kuliner naik, yang mana hasilnya seperti telah dilakukan studi semuanya membawa dampak ekonomi tidak hanya di Mandalika, tidak hanya di NTB, cuman jumlah triliun yang cukup besar untuk nasional ya. Jadi saya sangat berharap semua orang mendukung pagelaran ajang apapun di sirkuit ini, dan yang terutama adalah menjaga dan merawat kebersihan sirkuit serta tentunya kebersihan Mandalika supaya pihak-pihak ketiga merasa senang, dan yang paling penting adalah
bagaimana mereka merasa nyaman berada di Mandalika. Mandalika. Tentunya dengan ini kami juga butuh dukungan dari media Tribun. Siap. Untuk Siap, memberitahu pesan-pesan kami, melakukan edukasi. Ya ini sirkuit ada di Mandalika, nggak bisa dibawa kemana-mana Pak. Ya. Akan tinggal di sini. Sini terus. Ya. Jadi mudah-mudahan melalui Tribun masyarakat Mandalika, NTB juga melihat apa sih, walaupun nggak langsung bekerja di sini, cuman pasti perputaran ekonominya ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Iya. Ya saya itu aja Pak. Baik Tribuners, episode spesial kali ini langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit bersama dengan Direktur MGPA Mas Priandi Satria. Kita jumpa lagi dalam trilogi berikutnya dan jangan lupa saksikan setiap hari ada update tentang Mandalika di tribunlombok.com. Mas Andri, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih banyak sudah atas berbincang banyak dengan Tribuners. Kesediaannya berpanas-panasan melihat lintasan. Ini panas yang menyenangkan ini. Kalau interviewnya di mall kan dingin ada Dingin. atapnya. Iya, Kalau di iya. sini memang kita buka atapnya, kita copot AC-nya. Pak. Pastinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.